Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Zuhatio Putra, NIM L0211881335. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin materi terkait mata kuliah genetika populasi. Yang pertama yaitu DNA dan gen. DNA adalah asam nukleat yang tersusun atas nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gugus gula pentosa, dan gugus basa nitrogen, di mana basa nitrogen terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Setiap basa nitrogen saling berikatan atau berpasangan, di mana adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. DNA berbentuk double helix yang terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang basa nitrogennya itu saling berikatan. Basa-basa nitrogen yang saling berikatan ini akan membentuk kode atau sandi, yang dimana kode-kode tersebut digunakan untuk membuat atau membentuk protein serta mewariskan sifat. Nah, kode-kode tersebutlah yang disebut dengan gen, atau dengan kata lain, gen merupakan unit atau sekuen yang mewariskan sifat. Jadi singkatnya, gen merupakan bagian dari DNA. Namun tidak semua bagian DNA adalah gen, karena ada beberapa bagian DNA yang kodenya tidak dapat membentuk protein atau tidak dapat mewariskan sifat, atau nama lainnya yaitu DNA non-coding. Dapat dikatakan juga apabila DNA adalah materi, kimia, maka gen adalah fungsinya, biologi. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Ekspresi gen terbagi menjadi 2 proses, yaitu transkripsi dan translasi. Pada proses transkripsi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan inisiasi, enzim atau RNA polimerasa melekat pada bagian promotor DNA dan membuka rantai DNA, yang kemudian nukleotida mRNA mengikat nukleotida DNA sesuai kode genetiknya yang bergerak dari arah 3 menuju ke arah 5. Proses pengikatan nukleotida mRNA ini terjadi pada tahapan elongasi. Kemudian pada saat RNA polimerasa bertemu dengan terminator, maka proses pengikatan atau elongasi akan terhenti dan mRNA akan dilepaskan, serta RNA polimerasa melepaskan diri dari DNA. Selanjutnya mRNA bergerak dari nukleus menuju sitoplasma. Nah, pada sitoplasma inilah mRNA mengalami proses translasi, di mana mRNA berfungsi sebagai template protein. Pada proses translasi terbagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi bermula ketika ribosom subunit kecil melekat pada mRNA. Kemudian tRNA yang membawa asam amino metionin, yaitu antikodon UAC, melekat pada mRNA antikodon AUG. Selanjutnya ribosom subunit besar melekat pada mRNA dan terikat pada ribosom subunit kecil. Ribosom subunit besar terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah A, daerah P, dan daerah E. Pada tahapan elongasi, tRNA yang membawa asam amino baru akan memasuki daerah A, kemudian membentuk ikatan peptida di antara kedua asam amino di daerah P. Kemudian ribosom bergerak ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan akan dikeluarkan. Proses pengikatan atau elongasi ini akan terus berulang dan berlangsung dari arah 5 menuju arah 3. Proses elongasi akan terhenti ketika salah satu dari 3 stop codon berada pada daerah A, di mana stop codon ini dikenali protein sebagai release factor. Tahapan ini disebut terminasi. Ketika release factor berada pada daerah A, maka polipeptida akan rilis dan ribosom akan terpisah melepaskan diri untuk memulai proses translasi baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Selanjutnya yaitu fenotip dan genotip. Fenotip adalah ciri khas pada suatu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik, seperti warna mata, tinggi badan, dan warna kulit. Ciri khas ini meski pada awalnya ditentukan oleh genotip, dapat berubah menyesuaikan lingkungan tempat dia berada. Contohnya yaitu orang tua yang memiliki warna kulit yang terang melahirkan anak dengan warna kulit yang terang juga. Namun karena anaknya ini tinggal di daerah yang panas, maka lama-kelamaan warna kulit anak tersebut akan menggelap. Nah, warna kulit anak yang sekarang itu, yang sedikit gelap, itu adalah fenotip. Sementara itu, genotip berperan menentukan warna kulit asli anak tersebut yang seharusnya terang. Nah, kemudian itu genotip. Genotip adalah identitas genetik lengkap yang diwariskan dari orang tua ke anak. Nah, genotip terdiri dari susunan genom yang khas dan berbeda tiap orangnya, kecuali pada kembar identik. Contoh dari genotip yaitu gen yang mewarisi warna mata, bentuk hidung, dan warna rambut, serta ukuran kaki. Jika orang tua memiliki warna mata hitam, maka anaknya sebagai keturunan yang mewarisi gennya itu
akan memiliki warna yang sama, yaitu warna mata hitam. Oke, selanjutnya itu alel dan lokus. Nah, lokus merupakan tempat gen berada pada sebuah kromosom, sedangkan alel merupakan gen-gen berpasangan yang berada pada suatu lokus. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada sebuah kromosom terdapat bagian menonjol yang disebut dengan lokus. Nah, di mana lokus ini merupakan tempat gen itu berada. Pada suatu lokus memiliki kode genetik yang digunakan untuk mewariskan sifat. Contohnya, yaitu misal orang berbadan tinggi memiliki kode A besar, sedangkan untuk orang yang bertubuh kecil itu memiliki kode A kecil. Terus alel itu bagaimana? Alel itu merupakan gen-gen yang berpasangan. Jadi alel ini terbentuk ketika kromosom sejenis atau bersesuaian itu berpasangan, atau yang disebut dengan kromosom homolog. Nah, pada kromosom homolog, lokus antara kromosom A dan kromosom B saling berpasangan, sehingga gen-gen yang ada pada lokus juga saling berpasangan. Gen yang saling berpasangan inilah yang disebut dengan alel. Alel itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu alel homozigot dan alel heterozigot. Nah, alel homozigot ini merupakan alel yang pasangan gennya itu sejenis. Misal A besar dengan A besar. Sedangkan alel heterozigot yaitu alel yang pasangan gennya tidak sejenis. Contohnya itu A besar dan A kecil. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar. Apabila gen dominan berpasangan dengan gen dominan, maka akan menjadi alel homozigot dominan. Begitupun apabila gen resesif berpasangan dengan gen resesif, maka akan menjadi alel homozigot resesif. Namun apabila gen dominan berpasangan dengan gen resesif, maka akan menjadi alel heterozigot. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu penanda genetik. Penanda genetik adalah gen atau sekuen DNA unik bagi setiap spesies atau individu yang diketahui letaknya dan mudah diidentifikasi. Terdapat beberapa jenis penanda genetik, yaitu penanda morfologi, penanda biokimia atau protein, dan penanda molekul atau DNA. Penanda morfologi merupakan penanda yang berdasarkan pada hereditas Mendel yang sederhana, seperti bentuk, warna, ukuran, dan berat. Karakter morfologi atau fenotip bisa digunakan sebagai indikator yang signifikan untuk gen yang spesifik dan penanda gen dalam kromosom. Penanda ini mudah dilihat oleh mata dan telah banyak digunakan sejak masa awal genetika. Walaupun mudah, namun penanda morfologi dapat termodifikasi oleh pengaruh lingkungan sehingga dinilai tidak stabil. Kemudian penanda biokimia atau protein merupakan metode penandaan dengan menggunakan protein, di mana protein ini merupakan alternatif yang dapat digunakan sebagai penanda genetik karena protein merupakan produk dari ekspresi gen. Perbedaan alel pada gen akan menghasilkan produk yang berbeda dalam hal komposisi asam amino, ukuran, dan modifikasinya. Meskipun cukup diskriminatif dan tidak mudah terpengaruh lingkungan, penanda ini seringkali diekspresikan pada waktu dan organ tertentu saja. Jumlahnya tidak banyak dan analisisnya memakan waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu penanda molekul atau DNA, adalah penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA. Penanda molekul bersifat stabil karena DNA bersifat baka dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Ada beberapa jenis penanda molekul, diantaranya yaitu RFLP, mini satelit atau FNTR, RAPD, microsatelit atau yang dikenal juga SSR, kemudian SSRP, AFLP, STS, SCAR, SNP, microarray, SAGE, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu contoh jenis penanda molekul yang akan saya jelaskan yaitu Simple Sequence Repeat atau SSR. Dapat dilihat pada gambar, ada 3 orang dengan warna rambut yang berbeda. Pada dasarnya gen mereka sama karena mereka ini sama-sama manusia. Namun yang membedakan yaitu pada DNA non-codingnya atau region non-coding yang memiliki jumlah sequence berulang yang berbeda tiap individunya. Nah, jadi tiap individu ini memiliki jumlah sequence yang berulang atau repeat itu dengan jumlah yang berbeda. Nah, jumlah yang berbeda itulah yang membedakan setiap individunya, sehingga masing-masing individu itu memiliki ciri khas masing-masing, atau dengan kata lain tiap-tiap individu itu tidak sama karena memiliki DNA atau gen yang berbeda juga. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan
beberapa poin materi terkait mata kuliah genetika populasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.